Selamat pagi. Apa kabar teman-teman hebat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu semangat, dan jangan lupa bahagia. Minggu ini kita bertemu lagi pada perkuliahan perilaku konsumen dengan materi faktor internal konsumen, motivasi, dan sikap. Bersama saya, Nia Kusumawardani. Baik, teman-teman, hari ini kita meneruskan pembelajaran tentang materi minggu kemarin yang berkaitan dengan faktor internal konsumen, yaitu tentang persepsi, kepribadian, dan pembelajaran. Nah, minggu ini materi kita motivasi dan sikap dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses membeli terhadap konsumen. Baik, sebelum kita mulai, kita akan lihat apa sih motivasi itu, bagaimana definisi motivasi. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri individu atau seseorang untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Dorongan ini dihasilkan oleh tekanan yang timbul akibat dari suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalkan, seseorang yang merasa lapar akan membutuhkan makanan, memiliki motivasi yang tinggi untuk memperoleh makanan. Semakin sulit makanan dibutuhkan tersebut diperoleh, semakin kuat pula dorongan dan atau motivasi untuk mendapatkannya. Kebutuhan manusia ternyata bukan hanya makan. Makan hanyalah merupakan elemen terbawah dari hierarki kebutuhan manusia yang demikian luas dan beragam. Seseorang yang telah terpenuhi semua kebutuhannya sampai pada level kebutuhan aktualisasi diri menurut hierarki kebutuhan Maslow. Bahkan dalam kehidupan nyata, seseorang yang memiliki kekayaan yang tidak terbilang jumlahnya masih membutuhkan untuk memposisikan dirinya sebagai pemimpin bangsa. Dengan predikat sebagai anggota dewan, sebagai menteri, sebagai presiden, dan sebagainya. Pengaruh motivasi terhadap perilaku konsumen adalah timbulnya kebutuhan dan keinginan untuk memiliki sesuatu. Bagi para pelaku usaha, memahami unsur motivasi konsumen akan membuka peluang usaha, memproduksi dan memasarkan barang atau jasa yang mampu memenuhi kebutuhan seseorang. Sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dimaksudkan tidak lain adalah perencanaan strategi pemasaran yang dilandasi oleh unsur motivasi konsumen. Pengaruh unsur motivasi konsumen terhadap produk harus diarahkan kepada timbulnya kebutuhan dan keinginan konsumen untuk membeli, memiliki, atau mengkonsumsi barang atau jasa yang dipasarkan. Untuk itu, para pelaku usaha harus terus-menerus mencoba menangkap aspirasi konsumen pada umumnya dan target-target pembeli pada khususnya tentang produk yang dibutuhkan dan diinginkan. Sebagai contoh, dewasa ini manfaat dari sebuah telepon genggam tidak lagi hanya sekedar alat komunikasi nirkabel, melainkan ditimbulkan kebutuhan untuk digunakan sebagai media browsing ke dunia maya melalui internet. Sekian tahun ke depan, entah apa lagi yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen dari sebuah telepon genggam. Dulu, telepon genggam hanya untuk SMS atau telepon. Sekarang, dengan media daring, online, konsumen membutuhkan handphone juga untuk belajar online, untuk digunakan Zoom,
Google Meet, atau bahkan browsing, berselancar di dunia maya. Begitu terus kebutuhan tentang telepon seluler akan terus berkembang. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok tentang perkembangan dan kebutuhan berkaitan dengan telepon seluler. Pengaruh unsur motivasi konsumen terhadap harga. Harga yang murah biasanya memotivasi konsumen untuk membeli, akan tetapi apabila setelah membeli ternyata manfaat yang melekat pada produk tidak sesuai dengan yang diiklankan, maka motivasi untuk melakukan pembelian berulang akan sirna dengan sendirinya. Dengan memberikan harga yang lebih murah, maka pelaku usaha harus memberikan imbalan yang layak. Misalkan memberikan bonus jika konsumen membeli produknya. Hal tersebut tergolong efektif untuk menarik perhatian konsumen terhadap program yang memberikan keuntungan lebih bagi konsumen. Dan hal ini sering kita temui. Misalnya, kalau kita melihat iklan, beli 1 gratis 1, beli 2 dapat 3, atau beli sabun gratis mangkok. Ini sangat menarik bagi konsumen. Nah, untuk tugas minggu ini, salah satunya kalian diminta untuk menyebutkan keunggulan yang diberikan oleh konsumen yang memberikan bonus-bonus penyerta. Misal, beli 1 gratis 1, beli 2 dapat 3, dan beli sabun gratis mangkok. Produk apakah itu? Silahkan disebutkan produknya atau mereknya yang sering melakukan promosi, motivasi dalam memberikan harga yang seperti produsen lakukan. Silahkan disebutkan. Pengaruh unsur motivasi konsumen terhadap saluran distribusi. Kehadiran saluran distribusi yang merata memotivasi konsumen untuk membeli. Contoh, semakin menyebarnya kios atau toko yang menjual tabung gas LPG ukuran melon atau ukuran 3 kg. Sehingga beberapa waktu lalu konsumen yang lebih banyak menggunakan minyak tanah sekarang secara serentak lebih menggunakan tabung gas melon tersebut. Atau sekarang contoh yang lain adalah merebaknya minuman-minuman boba atau kopi-kopi, kafe kopi yang banyak sekali bermunculan. Kemudahan untuk melakukan distribusi itu juga menjadikan motivasi konsumen untuk mengkonsumsi barang tersebut. Pengaruh unsur motivasi konsumen terhadap promosi. Pengaruh unsur motivasi konsumen terhadap promosi sangat tergantung dari isi pesan yang disampaikan oleh iklan promosi. Isi pesan yang berlebihan biasanya tidak memberikan motivasi kepada konsumen. Namun, isi pesan promosi yang menimbulkan kebutuhan akan manfaat seringkali mampu menarik pembeli lebih banyak. Misalnya, iklan susu bagi ibu hamil. Isi pesan menyampaikan informasi bahwa janin yang tengah tumbuh membutuhkan kalsium. Apabila kebutuhan kalsium tidak terpenuhi, maka akan berdampak terhadap persediaan kalsium yang ada pada ibu yang sedang mengandung dan berdampak pada pertumbuhan gigi dan tulang lainnya. Maka konsumen, khususnya ibu hamil, membutuhkan susu yang mengandung kalsium. Hal tersebut juga menjadi minat para konsumen untuk membeli barang yang ditawarkan. Pengaruh unsur motivasi konsumen terhadap proses. Pengaruh unsur motivasi konsumen terhadap proses harus ditujukan untuk keinginan mencoba dan merasakan langsung manfaat yang diberikan oleh produk tersebut. Dewasa ini sudah banyak sekali produk-produk yang mengizinkan konsumennya untuk mencoba, agar mereka mengetahui keunggulan produk tersebut dibanding produk merek lain. Nah, ini juga menjadi tugas kalian. Sebutkan produk apa sajakah itu yang memberikan kesempatan konsumen untuk mencoba
secara langsung barang atau jasa yang ditawarkan. Pengaruh unsur motivasi konsumen terhadap tingkat kepuasan. Pengaruh unsur motivasi konsumen terhadap pembelian barang atau jasa harus diarahkan dalam hal pelayanan konsumen. Kepuasan konsumen tidak hanya semata-mata berkaitan dengan kualitas produk barang atau jasa yang diberikan, namun yang lebih penting kepuasan konsumen sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemilik atau penjual barang dan jasa. Sehingga dengan pelayanan yang kita berikan mampu menimbulkan pembelian berulang terhadap barang atau jasa yang kita pasarkan. Yang kedua, faktor yang berpengaruh terhadap konsumen adalah sikap atau attitude. Sikap adalah suatu keadaan pada diri seseorang untuk berperilaku suka atau tidak suka ketika dihadapkan pada satu situasi. Sesuatu atau lingkungan yang menarik biasanya disukai orang, begitu juga sebaliknya. Sesuatu atau lingkungan yang kurang atau bahkan tidak menarik biasanya kurang atau bahkan tidak disukai orang. Kondisi ini merupakan sesuatu yang normal atau mudah diterima oleh akal sehat dan biasanya bersifat universal atau umum. Pengaruh sikap terhadap perilaku konsumen sangat jelas. Misalnya, produk yang bermanfaat akan disukai pembeli. Produk yang berkualitas akan menarik banyak peminat dan menyebabkan tindakan membeli. Sebaliknya, produk yang kurang bermanfaat biasanya kurang disukai pembeli. Demikian juga produk yang kualitasnya rendah, hanya menarik pembeli untuk sesaat yang kemudian meninggalkannya. Pengaruh motivasi bagi pelaku usaha adalah segala upaya yang dilakukan harus bertujuan untuk memberikan pengaruh motivasi positif. Sebagai gambaran, proses pelayanan yang cepat dan menyenangkan akan sangat menarik minat pelanggan. Sebaliknya, proses yang lambat atau bertele-tele dan kurang menyenangkan akan membuat konsumen menjadi kesal. Apabila kekesalan tidak terobati, maka tidak tertutup kemungkinan para pelanggan akan meninggalkan produk tersebut dan beralih kepada produk lainnya. Coba sebutkan produk apa yang disukai oleh konsumen dan bertahan lama. Setiap waktu sepanjang masa penjualannya stabil dan tidak mengalami perubahan kualitas. Oke, berikan contohnya. Produk tersebut apa? Aspek lain yang berpengaruh ada unsur sikap konsumen terhadap produk, unsur sikap konsumen terhadap harga, pengaruh unsur sikap konsumen terhadap saluran distribusi, pengaruh unsur sikap konsumen terhadap promosi, pengaruh unsur sikap konsumen terhadap proses, dan juga pengaruh unsur sikap konsumen terhadap pendukung fisik, serta pengaruh unsur sikap konsumen terhadap orang. Penjelasan ini kalian bisa baca di buku Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan oleh Niti Susastro. Demikian perkuliahan kita minggu ini. Silahkan dibaca materi Word-nya, dikerjakan tugasnya, dan semoga sukses untuk kalian. Selalu semangat dan jangan lupa bahagia.